ekonomi yang berdasarkan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan pemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Adanya masyarakat Indonesia akan jasa-jasa memiliki kekhususan dibanding dengan perbankan konvensional, dan peraturan mengenai perbankan syariah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik. Dasar hukum khusus. Dasar hukum khusus 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. 2. Peraturan Bank Indonesia atau BPI dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK sebagai peraturan pelaksanaan undang-undang. Dasar hukum umum 1. Undang-Undang Dasar 1945 dalam ketentuan yang mengatur tentang perekonomian negara dan prinsip demokrasi ekonomi. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. 7. Peraturan Bank Indonesia atau BB dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau PO3K sebagai peraturan pelaksanaan undang-undang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992. Dasar hukum ini adalah yang pertama kali muncul dalam sejarah perbankan syariah di Indonesia. Saat ditetapkan undang-undang tersebut, bank yang terkait hukum Islam ini masih berbentuk perkreditan rakyat. Bentuk perkreditan rakyat ini mengadopsi asas bagi hasil yang sesuai dengan dasar hukum bank syariah tersebut. Karena prinsip bagi hasil dianggap masih sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Tujuan pembangunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang perbankan diterbitkan dalam rangka kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Pembangunan nasional yang berasaskan kekeluargaan senantiasa dipelihara dengan baik. Memperhatikan peranan lembaga perbankan yang demikian serta dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 6 tahun kemudian melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan sebelumnya. Pada landasan hukum yang satu ini diberikan penjelasan yang terelaborasi mengenai pengertian serta prinsip-prinsip bank syariah itu sendiri. Peraturan perundangan ini pula lah yang telah menjadi cikal bakal landasan hukum syariah yang cukup kuat. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Landasan hukum bank syariah selanjutnya yang masih juga digunakan hingga saat ini adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Peraturan perundangan yang satu ini jauh lebih detail dan mendalam mengenai perbankan syariah. Di dalamnya secara jelas diatur mengenal jenis-jenis usaha, ketentuan dalam melaksanakan prinsip syariah, penyaluran dana, pelayanan dana berusaha, serta beberapa hal yang harus dihindari oleh sebuah bank syariah. Bentuk perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 terdapat dasar hukum bank syariah lainnya yaitu Peraturan Bank Indonesia 1016 PP 1 2008 tahun 2008. Dasar hukum ini cukup kuat dan digunakan secara menyeluruh oleh perbankan yang mengusung prinsip Islam. Salah satu pembahasan penting dalam PPI 10/2008